Wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kita dulu kita dalam mencari jalan yang lurus, sudah. Betul ya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Serasa di pengajian kan? Tapi nggak apa-apa, ini pengajian di dalam Yesus. Amin. Puji Tuhan, shalom semua saudara. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, semuanya baik? Amin. Semuanya sehat? Amin. Sehat walafiat? Puji Tuhan saudara. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Puji Tuhan saudara. Ini tahun baru, di tahun 2022, saya percaya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Kita adalah orang-orang yang selalu bersuka cita, saudara. Kenapa? Karena pada akhirnya sekian lama kita menunggu, saudara, dan pada akhirnya kita hijrah juga, saudara. Amin. Dari orang yang tidak mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan pada akhirnya kita mengenal Dia, Yesus wajihan di dunia wal akhirat. Dia itu adalah penguasa dunia dan di akhirat. Kalau Dia penguasa dunia akhirat, siapa Dia sebenarnya? Haleluya. Itu sebabnya Dia mengatakan, wattabi'uni hadza siratal mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Kita dulu kita dalam mencari jalan yang lurus, sudah. Betul ya? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Serasa di pengajian kan? Tapi nggak apa-apa, ini pengajian di dalam Yesus. Amin. Nah saudara, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Ada satu tema yang kita akan belajar bersama saudara, yaitu datanglah kepadaku. Bukan kepada saya, datanglah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Kenapa harus datang kepada Tuhan Yesus, saudara? Karena nggak ada satu-satunya lagi, bukan cuma Dia. Amin, saudara. Cuma Dia yang menyediakan segala-galanya. Kan tadi udah dinyanyiin tuh. Dia yang menyembuhkan, Dia yang membangkitkan, terus apa lagi? Dia yang memberkati kehidupan kita. Betul, saudara? Amin. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang berbahagia. Hidupnya bahagia, matinya pun bahagia. Apa kata Alkitab, saudara? Berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus sejak saat ini. Haleluya. Jadi kematian kita juga bukan kematian yang sia-sia. Hidup kita bukan kehidupan yang sia-sia juga. Itu sebabnya berkatakan datanglah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah. Kita buka di dalam kitab Matius 11. Matius 11. Sedang terus Matius 11 ayat 16. Matius 11 ayat 16. Yang bawa Alkitabnya, saudara, semua, saya percaya semua bawa Alkitab. Masih ada yang bawa Quran juga?
Matius 11 ayat 16 katakan seperti ini, sudah. Dengan apakah kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Ayat 17, kami mengirim seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ayat 18, ayat 19, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua, dan Tuhan memberikan hikmat kepada saya. Tema ini yang datanglah kepada aku. Kenapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus, saudara? Ini yang harus kita pahami. Karena manusia itu apa ya namanya? Manusia itu semua di sini manusia ya. Manusia semua ya. Coba angkat tangannya manusia. Semua manusia. Manusia itu merasa ribet gak sih sebenarnya? Tidak, saudara. Makanya disuruh datang kepada Yesus. Yang pertama, kenapa manusia harus datang kepada Yesus, saudara? Di ayat 16 bilang begini, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Itu kata Yesus. Sampai Yesus ini orang maunya apa sih sebenarnya? Mau diumpamakan seperti apa? Model manusia seperti ini. Ya kan? Sampai segitunya, saudara. Sisi kemanusiaan Kristus itu berkata seperti itu, bertanya seperti itu. Ini model manusia seperti ini diumpamakan seperti apa? Bebalnya dapat, dungunya dapat, bodohnya dapat, terus apa lagi? Gobloknya juga dapat, saudara. Terus apa lagi? Ngeyelnya dapat, egoisnya dapat, terus apa lagi? Rakusnya dapat, apa lagi? Serakahnya dapat. Makanya dari sisi kematian Kristus dia bertanya, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan model yang seperti ini? Saya berdoa biar kita tidak ada di angkatan yang seperti itu, saudara. Angkatan kita adalah angkatan di mana kita mengasihi Tuhan. Amin. Angkatan kita adalah angkatan yang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus namanya, saudara. Amin, saudara. Yang pertama gini, kenapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus, saudara? Karena manusia mengacuhkan anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Manusia itu acuh-acuh, sudah dikasih keselamatan kan? Bes, dikasih anugerah, bes, sudah kan? Tapi cuek banget itu, sudah. Masa bodoh? Yesus itu siapa? Yesus itu kan bukan Tuhan. Yesus itu kan cuma nabi. Yesus kan cuma dia kan anak tukang kayu. Ya sudahlah, Yesus itu manusia biasa. Yesus itu bukan Tuhan. Udah, dia mah orang-orang biasa aja, sama seperti kita. Makanya mereka itu sedang mengajukan anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan itu sendiri, sudah. Padahal kedatangan Kristus ke dunia ini itu cuma satu, membawa seluruh manusia untuk mendekat kepadanya, masuk kepada surga. Yes, amen. Kedatangan Yesus, kita kan kemarin sudah Natal ya. Kenapa harus sudah Natal? Karena biar kita mengerti keselamatan itu penting. Tidak ada tahun baru kalau nggak ada Natal. Betul apa kan? Natal dulu baru tahun baru. Gak mungkin tahun baru dulu baru Natal. Betul, saudara? Diperbaharui dulu hidup kita, diperbaharui dulu karakter kita, baru kita boleh masuk ke tahun baru. Kalau masih manusia lama, lalu gaya-gaya masuk ke tahun baru 2022, lu gak malu sama kembang api? Gak malu sama petasan? Betul, saudara? Harusnya malu dong. Diperbaharui dulu di dalam Natal
Yang manusia katakannya tempatnya di sana di surga. Yesus sudah ngomong. Sudah, Yesus sudah ngomong. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Salah satunya milik siapa? Hai, salah satunya milik siapa? Katakan kanan kiri, salah satunya milik saya. Kamu bagaimana kan dilihat? Lalu Yesus bilang apa lagi? Sehingga di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Yesus itu udah jelas adanya di surga. Al-Quran pun ngomong dia terangkat ke surga, bukan ke neraka. Makanya kalau ikut Yesus, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Itu sebabnya kita nggak perlu lagi mencari dinas terus. Kita udah alumni. Amin, saudara. Katakan kanan kiri, aku bangga jadi alumni. Alumni udah nggak baca-baca udah begitu lagi. Kenapa? Karena kita sudah menemukan jalan itu, saudara. Amin. Kita udah nggak baca-baca udah begitu lagi. Aku sudah menemukan Kristus. Aku sudah menemukan harta yang terpendam itu. Harta yang sangat-sangat luar biasa itu, saudara. Dan aku sudah menemukan surga itu atas kita semua. Amin. Makanya Yesus ngomong, dengan apakah akan kuumpamakan? Angkatan yang model seperti ini, modelnya kayak gitu. Dungunya dapat, gosongnya dapat, begonya dapat, saudara, serakahnya dapat. Ini model apa bagusnya seperti ini? Amin. Biar kita yang dapatkan model angkatannya kayak gitu, saudara. Amin, saudara. Anugerah keselamatan itu sudah disampaikan. Anugerah orang buta melihat, orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan. Terus apa lagi? Orang tuli mendengar. Terus apa lagi? Orang buta melihat, lumpuh berjalan, mati bangkit. Sudah diperlihatkan. Masih ngeyel juga. Betul, saudara? Masih ngeyel juga. Masih nggak percaya juga. Karya-karya yang seperti itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, saudara. Membangkitkan orang mati tidak bisa dilakukan oleh manusia. Betul, saudara? Menciptakan burung dari tanah liat dan menembuskan nafas hidupnya ke burung itu, dan burung itu bisa terbang, itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Orang yang buta sejak lahir, orang yang tuli sejak lahir itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yang bisa melakukan itu adalah Tuhan. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita dan Juru Selamat kita, saudara. Amin. Katakan kanan kirinya, aku berbahagia. Yang ayat 17-nya, saudara. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Lalu kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Aneh kan? Perhatikan ayat 17 lagi, saya ulang lagi. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Anugerah keselamatan sudah disampaikan, tapi lu gak suka cita. Aneh. Berita kebahagiaannya sudah disampaikan, berita keselamatannya sudah disampaikan, tapi kan lu gak menari-nari, lu gak bersuka cita. Betul, saudara? Lalu dikatakan kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu gak berkabung. Apa maksudnya, saudara? Diberikan sukacita tetapi tidak mau bersyukur. Diberikan anugerah keselamatan tapi cuek, acuh tak acuh. Alah, udahlah, masih ada. Pokoknya Yesus itu bukan satu-satunya juru selamat. Betul ya? Yesus bukan satu-satunya juru selamat di dunia ini, betul? Halo? Yesus bukan satu-satunya juru selamat di dunia ini. Ada yang lain?
selain Yesus? Ada pemadam kebakaran. Tapi bukan juru selamat sejati. Karena banyak pemadam kebakaran juga mati tuh deh. Tim SAR juga juru selamat kok, juru penolong tuh ya. Tapi bukan yang sejati, saudara. Tapi kita memiliki juru selamat sejati. Amin, saudara. Yang tidak akan pernah berakhir kasih karunia-Nya, yang tidak akan pernah berakhir kasih anugerahnya, saudara. Selalu baru tiap pagi. Haleluya. Gak pernah expire. Haleluya. Makanya saya bangga banget ikut Yesus. Saya senang sekali ikut Yesus, saudara. Ini kaum umur tadi pasti suka lah ikut Yesus. Kenapa? Sudah tahu siapa itu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Haleluya. Amin. Diberi sukacita tapi tidak mau bersyukur. Lalu kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Diberi duka cita tapi tidak mau bertobat. Diberikan pergumulan, diberikan permasalahan, diperhadapkan oleh pergumulan, diperhadapkan oleh permasalahan, tapi tidak mau bertobat juga. Astagfirullah. Lu mau jadi apa? Makanya Yesus bertanya, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Dikasih sukacita gak bersyukur, dikasih anugerah keselamatan dicuekin, diberikan diberikan hidup duka gak mau bertobat juga. Lu maunya apa? Katakan kanan kirinya, lu maunya apa? Amin, saudara. Ini luar biasa. Makanya di awal tahun ini Tuhan memberikan satu pemahaman bagi kita. Jangan sampai kita menjadi angkatan-angkatan yang bodoh, angkatan-angkatan yang bebal. Sudah dikasih anugerah keselamatan, tapi kasih karunia-Nya dicuekin, saudara. Saya mau bilang begini, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua, jangan kita sia-siakan. Amin. Alkitab bilang begini, ada waktunya kita berjalan di dalam terang karena ada sinar matahari, saudara. Tapi ada waktunya kita berjalan di dalam kegelapan malam. Artinya apa? Innalillahi. Amin, saudara. Saya waktu di pesantren diajarin gini, hidup itu adalah sebuah kesempatan. Dibilang begini, saudara, ikmali dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Berkaryalah, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kau akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu badan. Berkaryalah dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati besok pagi, saudara. Pergunakan waktu yang ada. Jangan jadi angkatan yang buta, angkatan yang gak ngerti hikmat Allah, yang gak ngerti kasih karunia Allah, yang mengacuhkan anugerah keselamatan itu, saudara. Jangan jadi angkatan yang seperti itu, saudara. Jadilah angkatan yang cerdas, yang berhikmat Allah itu, saudara. Amin. Anugerah keselamatan sudah ada pada kita semua. Roh Tuhan Allah ada pada kita semua. Ini, saudara, kalau saudara baca di Yesaya 61 itu jelas, tugas kita jelas. Roh Tuhan Allah ada pada kita, bukan roh setan Allah ada pada kita, ada, saudara. Tetapi perhatikan baik, kenapa Yesus itu ngomong begitu? Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Karena di dalam hidup kita ada dua roh yang bercokol, roh Tuhan sama roh setan. Roh Tuhan Allah ada padaku, Yesaya 61. Lalu di sisi lain ada juga roh setan. Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih dominan? Roh Tuhan kah atau roh setan kah? Dulu kita nggak kenal yang namanya Roh Kudus, saudara, betul ya? Nggak kenal sama sekali apa itu Roh Kudus itu. Kita nggak kenal. Sekarang kita tahu siapa itu Roh Kudus. Amen. Yang memberikan hikmat kepada kita,
yang memberikan kewahyuan yang baru kepada kita, yang mengajar kita, yang memberikan taufik hidayahnya kepada kita, sehingga kita mengerti makna kebenaran itu, saudara. Kalau nggak ada Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengerti kebenaran itu, saudara. Roh Kudus membimbing kita untuk masuk pada kebenaran yang hakiki. Amin, saudara. Jadi kita berjalan dalam jalan terangnya Tuhan, saudara. Amin. Kita bukan orang-orang angkatan yang dibicarakan hari ini, saudara. Bukan angkatan-angkatan yang bebal, bukan angkatan-angkatan yang bodoh, bukan angkatan-angkatan yang dulu, tetapi angkatan yang cerdas, yang terus mengikuti apa yang Tuhan mau. Yang kedua dikatakan begini, mengapa Tuhan Yesus mengundang seluruh umat manusia untuk datang kepadanya? Ayat 18 sudah begini. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Lalu apa kata mereka? Halo? Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata apa? Ia kerasukan setan. Dikira tuh orang kagak makan, kagak minum. Kesurupan, kesetanan, kerasukan setan. Ayat 19-nya. Lalu siapa yang datang ayat 19? Yesus datang, betul ya? Yesus datang, dia makan, dia minum bersama mereka, para pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu apa kata mereka? Lihat, betul ya? Apa katanya? Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Bayangin sudah, ini gambaran hidup manusia masa ini. Yang kepo, yang ribet, ngelihat Yohanes gak makan gak minum, dibilang kerasukan setan. Ngelihat Yesus makan bersama, minum bersama dengan orang berdosa, dengan pemungut cukai, dibilang apa? Tuh, 100, tukang makan, tukang minum. Dasar sahabat orang berdosa. Kepo banget manusia tuh ya. Halo. Ribet kan manusia kan? Ngeliat pakai peci, di pecinya kayak gitu banget sih. Iya kan? Kalau nggak pakai peci, nggak pakai peci. Betul saudara? Nggak orang Kristen di kafir. Kafir, tukang makan babi, makan betina. Ini kan ngerasain, makanya sekali-sekali rasain betapa nikmatnya. Haleluya. Semua sudah makan babi tapi Arab kalau sedikit, kalau nggak ada, dan halal, saudara. Haleluya. Makanya orang-orang murtadin ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Makan apa aja boleh, asal jangan kelebihan. Betul saudara? Boleh, kasih karunia silakan. Gak ada masalah kok. Yang penting jangan kelebihan. Udah tahu, udah tinggi ya sudah, stop. Kasih pisang di leher dulu nih. Kata kita Amsal, betul ya? Jangan, saudara. Haleluya. Jangan sampai kita mati karena makanan enak. Paling biar kita mati karena kita hidup dalam penginjilan, saudara. Kita meninggal nanti hidup di dalam pelayanan. Lagi tempat ini, haleluya, mati, surga. Amin, saudara. Ada yang mau mati kayak gitu? Haleluya, haleluya. Mendingan kayak gitu kan? Daripada waktu kita ngejelekin orang, lu tahu kan? Masa sih dia? Oh iya, yang benar. Iya, nanti. Surga hanya untuk orang yang soleh dan soleha dan takut akan Tuhan, mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Hablum minallah dan hablum minallah, hablum minannas. Itu orang-orang yang masuk ke dalam surga. Mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Betul saudara? Gak ada tukang gosip kayak di surga. Yang repot nanti kalau tukang gosip masuk ke surga, di surga juga dia ngegosip. Lu tahu gak? Tadi gua ketemu sama teman kita yang di persekutuan doa. Dia masuk neraka. Ini kan repot begini saudara ya.
tukang gosip masuk surga ini begini modelnya, ngegosip juga. Untungnya di surga tidak ada tukang gosip. Katakan kanan kirinya, berhenti gosip-gosip. Kita masuk surga terus. Makanya manusia itu menyusahkan dirinya sendiri. Yang kedua tuh manusia itu ribet, kepo, bikin susah diri sendiri. Ngelihat Yohanes nggak makan, nggak minum, dibilang kerasukan setan gitu. Tuh orang kerasukan setan gitu, betul ya? Ngelihat Yesus duduk bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama, minum bersama dengan mereka, dibilang apa? Ih, si rakus, si pelahan, si peminum, sahabat yang berdosa, sahabat yang berpungut cukai, ih najis. Manusia kepo banget gitu kan, menyusahkan dirinya sendiri. Makanya Tuhan itu udah anugerahkan keselamatan. Nih ya, Yesus sudah ngomong sama perempuan Samaria. Masih ingat percakapannya di sumur Yakub? Engkau menyembah kepada apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah kepada siapa yang kami kenal, betul ya? Dan akan datang saatnya bahwa engkau tidak lagi menyembah di gunung sana, di gunung sini, tidak lagi menyembah di gunung Salak, di gunung Kawi, nggak menyembah ke gunung-gunung yang lain. Kenapa? Karena sudah ada, saudara. Enggak usah menyembah kepada ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur, nggak usah. Iya kan? Kenapa? Kiri kanan ada Tuhan, sekeliling ada Tuhan. Terus apa lagi? Dalam itu ada Tuhan. Nggak usah pusing-pusing. Gua mau ibadah nih, gua balik mana ya? Kayak mana ya? Utara mana? Utara mana ya? Bingung sendiri. Bagaimana lu di pesawat? Lu kan kagak tahu pesawat itu nengok kemana. Betul Mas? Kecuali Alhamdulillah. Iya kan? Nah hari ini manusia itu gak usah ribet, Tuhan itu udah kasih anugerahnya. Gak usah pusing-pusing lagi. Ke toilet harus kaki apa? Keluar kaki. Orang yang udah dikasih karunia anugerah keselamatan, kalau ke toilet masuk kaki apa? Sembarang kita mah ya, gak ada urusan sama kaki. Betul saudara? Mau kaki apa? Kayak gue masuk, emang gue pikirin gak ada urusannya sama anugerah keselamatan. Iya kan? Pada waktu mau masuk gereja, harus cuci kaki. Sekarang harus cuci tangan ya? Tapi bukan kan dalam duduk ya? Udah dikasih karunia. Memang dalam perjanjian lama, kalau engkau mau masuk ke kemah pertemuan harus begini, harus begini, harus begini. Jangan kasih karunia, lu masuk aja kan? Yang penting hati. Makanya kayak yang jelas, ku berikan hatiku. Terus? Amin. Terus? Bukan perpuluhanmu, bukan buah sulungmu, bukan persembahanmu, tapi hati kita bawa kepada Tuhan, saudara. Tapi manusia kan ribet. Doktrin ini mengatakan begini, kalau mau datang ke Tuhan harus begini, datang kepada Tuhan harus duduk diam, hikmat gak boleh tepuk tangan. Datang kepada Tuhan duduk diam, gak boleh angkat tangan. Duduk diam, hikmat. Maka repot begini saudara. Karena ada kebebasan yang betul ya. Padahal di kitab Mazmur kalau kita baca, memuji Tuhan dengan berbana, kecapi, gabus, dengan sukacita, dengan tari-tarian, dengan tepuk tangan, dengan sorak-sorai. Amin. Bukan duduk dia kayak orang sudah mau dibantai. Nggak perlu menghadap ke sana kemari. Gue mau ketemu Tuhan, gue di mana ya? Di mana-mana ada Tuhan. Di utara, selatan, timur, barat itu ada Tuhan.
Itu sebabnya dia omnipresent, di mana-mana ada. Amin, saudara. Gak usah pusing-pusing, tapi manusia kan ribet, saudara. Amin ya. Mau begini harus mau baca, kita harus begini dulu. Kita kali ini hati. Tuhan selalu bicara hati. Kenapa? Apa yang tidak diketahui oleh manusia tentang hati manusia, Tuhan tahu hati kita. Amin. Sesuatu yang tersembunyi di hatimu Tuhan tahu banget, saudara. Makanya Tuhan katakan jagalah hatimu dan hati-hati dengan hatimu. Katakan dengan ini, hati-hati dengan hatimu. Kalau nggak gue potong hati lu. Amin. Manusia itu ribet, kepo, alias nyusahin diri sendiri, ngomongin orang. Suka kayak gitu. Tuh lihat Yohanes tuh, kagak makan, kagak minum, kerasukan setan, dasar setan. Selalu begitu manusia, saudara. Betul, saudara? Dan hari ini di tahun baru, masuk di tahun 2022 ini, kita benar-benar menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sawaun ilahi, artinya yang sama seperti Dia. Bukan sama seperti yang dulu, walaupun ada nyanyiannya, aku masih seperti yang dulu. Haleluya. Dan hari ini kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Gak usah jadi manusia kepo lagi, saudara. Amin. Gak usah nyusahin diri sendiri. Amin, saudara. Yang ketiga, mengapa Tuhan Yesus mengundang seluruh umat manusia untuk datang kepadanya? Di dalam Matius 11 ayat 28 bilang begini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Terus kenapa kita harus datang kepada Tuhan Yesus, saudara? Karena manusia itu sedang memikul beban berat. Betul ya? Siapa di sini yang gak punya masalah? Ada? Yang gak punya pergumulan? Pak, saya gak punya masalah. Saya gak punya pergumulan. Itu manusia malaikat. Keren banget tuh manusia, dia udah gak punya masalah lagi, dia udah gak punya pergumulan hidup lagi. Itu manusia keren. Itu malaikat, saudara. Setiap kita pasti punya masalah. Makanya ada orang Kristen bilang begini, Pak, kenapa ya? Saya kan udah perpuluhan, saya kan udah mempersembahkan hidup saya kan udah kasih kolekte, saya kan udah doa, pujian, penyembahan, udah baca firman Tuhan. Kok saya masih punya masalah ya? Kok saya tetap menghadapi pergumulan ya? Kok pergumulan saya kok gak habis-habis ya? Halo, saudara. Siapa di sini yang masih hidup? Semua masih hidup? Saya mau bilang untuk orang-orang yang masih hidup, hadapi pergumulan itu. Karena pergumulan itu hanya untuk orang hidup. Nggak ada pergumulan untuk orang mati, nggak ada, saudara. Orang mati udah gak punya pergumulan lagi. Orang mati, ya mati, semuanya mati, udah gak punya permasalahan hidup lagi, saudara. Betul? Siapa di sini yang pernah ngeliat orang mati? Nyelawat gitu? Atau ke rumah duka pernah? Oke. Ketemu mayatnya kan? Saudara yakin senyum? Hai, senyumnya cakep banget. Lalu hidungnya ditampar, hidungnya langsung gitu. Ada reaksi dia? Atau gambar aja lah mayat itu. Apakah mayat itu reaksi? Mayat itu tidak akan pernah bereaksi. Kenapa? Karena mayat sudah gak punya masalah lagi. Manusia punya masalah. Amin. Yang masih hidup pasti menghadapi pergumulan hidup. Makanya orang-orang yang menghadapi pergumulan hidup jangan datang ke tempat lain, datang kepada Yesus. Makanya satu-satunya pribadi yang berani berkata dan berani mengajak semua manusia datang kepadanya
Ayo datang kepadaku, orang yang lemah letih, lesu, berbeban berat, depresi, stres, pusing kepala, galau hatinya, datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Keren kan? Cuma manusia kalian mau datang, manusia pengennya menghadapi pergumulan terus, saudara. Tapi kan Pak, saya sudah ikut Yesus, kok masih menghadapi pergumulan? Lu masih hidup. Kalau masih hidup, tentu kita akan mengalami pergumulan, saudara. Amin. Saudara datang ke tempat ini, saudara pergumulan nggak? Pergumulan apa? Macet, terus? Cuaca. Terus? Apa lagi? Ongkos. Ini luar biasa nih. Ini sangat terus terang nih, saudara. Ongkos, terus apa lagi? Bensin. Terus apa lagi? Waktu. Terus ini manusia lapar juga. Ternyata lapar itu adalah sebuah masalah. Wah, haleluya. Nah saudara, ini pergumulan. Semua manusia menghadapi pergumulan ini masing-masing dan porsinya masing-masing. Amin saudara. Ada yang porsinya besar, ada yang porsinya sedang, ada yang porsinya kecil-kecil, saudara. Tapi tetap kita menghadapi pergumulan itu. Katakan kanan kirinya, Shalom. Orang-orang yang menghadapi pergumulan hidup, Shalom. Itu sebabnya Yesus tahu. Ini orang-orang ini punya masalah semua nih, kelihatan mukanya. Ini manusia-manusia yang ada di sini semuanya nih orang-orang punya pergumulan hidup nih. Jelas mukanya tuh, bukan pergumulan. Jelas banget tuh muka-mukanya, saudara. Makanya Yesus bilang, marilah datang kepadaku orang yang lemah letih, lesu, berbeban berat, depresi, stres, pusing kepala, lemah letih, lesu, letoy, lumai, terus apa lagi? Kolesterol. Datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Satu-satunya pribadi yang berani ngomong begitu cuma dia. Cuma Yesus. Amin. Lu mau datang kemana lagi? Oke, datang kepadaku, tapi bawa peti. Datang kepadaku, bawa tuh amal ibadahnya. Datang kepadaku, bawa segala sesuatunya. Datang ke Gunung Kawi, bawa apa? Duit. Betul ya? Kalau ke Gunung Kawi nggak bawa duit, kagak bisa. Kalau percaya, datanglah ke sana. Amin, saudara, betul ya? Jadi hari ini pribadi itu Yesus namanya, dia mengundang kita. Marilah kepadaku orang yang lemah letih, lesu, berbeban berat. Ini keren banget, saudara. Makanya dia berani mengatakan, wattabi'uni hada siratul mustaqim. Ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ikutilah aku, inilah jalan anugerah. Ikutilah aku, inilah jalan keselamatan. Ikutilah aku, inilah jalan yang menuju kepada surga. Wattabi'uni, ikutilah aku, kata Tuhan. Datanglah kepadaku, orang yang lemah letih, yang punya pergumulan, datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Gak peduli lu siapa, pokoknya datang kepada Yesus. Gak usah pakai doktrin ini, doktrin udah datang kepadaku. Ini luar biasa loh, saudara. Amin. Kenapa? Karena manusia sedang diperhadapkan dengan masalah agama. Agama ini bilang begini, agama ini bilang begini, agama ini bilang begini. Untungnya Yesus gak ada urusan sama agama. Karena Yesus tidak mendirikan agama, saudara. Amin. Yesus cuma membawa keselamatan. Ini untuk keselamatan. Ini anugerah keselamatan. Ini anugerah keselamatan. Terima ini keselamatan. Terima ini keselamatan. Itu yang Yesus bawa. Dia gak bawa, lu masuk agama ini, lu masuk agama ini. Agama itu kafir. Agama itu kafir. Masuk agama ini paling benar. Gak, Yesus gak begitu. Yesus membawa ajaran yang luar biasa. Apabila pipi kanan ditampar, kasih pipi kiri. Apabila kau punya musuh, berdoalah untuk musuhmu. Berdoalah untuk orang mengenyai kamu. Apabila musuhmu lapar, kasih dia makan. Musuhmu haus, kasih dia minum. Musuhmu gak punya pakaian, kasih dia pakaian. Ini pengajaran, saudara. Yang lain pengajarannya apa? Lu jual, gua beli.
Senggol bakso. Betul saudara. Semuanya ada timbal balik. Yesus gak ada urusan sama timbal balik. Yesus gak minta pamrih kok. Dia cuma keselamatan. Lo mau ambil silakan, gak juga apa-apa. Makanya dia bertanya, dengan apakah akan mengumpamakan angkatan yang model begini? Udah dikasih keselamatan, malah ditolak. Aneh. Udah tahu punya perhubungan, bukan datang kepada Yesus yang sudah menawarkan, membuka hidupnya, membuka dirinya. Amin saudara. Jadi biar malam hari ini adalah malam kekuatan bagi kita. Bahwa datang kepada Yesus itu merupakan kekuatan. Bahwa datang kepada Yesus itu bukan merupakan kerugian, tapi adalah sebuah keuntungan. Betul, menurut pikiran dunia, ngapain lu ikut Yesus? Lu kafir, lu murtad, ngapain ikut dia? Ya biarkan aja dunia mengatakan seperti itu, tapi bagi kita mengikut Yesus adalah keuntungan bagi kita semua. Dia yang sudah menghijrahkan kita dari kegelapan masuk pada terang yang ajaib, saudara. Amin, saudara. Jadi dia tiga hal ini menjadikan kita menjadi manusia-manusia yang berbahagia, manusia-manusia yang luar biasa, manusia-manusia yang mengerti kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita tidak akan pernah mengacungkan anugerah keselamatan itu, saudara. Amin, saudara. Di dalam Yesus ada restorasi dan ada pemulihan. Di dalam Yesus itu ada kesembuhan. Di dalam Yesus itu ada kebangkitan. Dan kita adalah orang-orang yang menerima itu semua. Kita adalah orang-orang yang menerima pemulihan, menerima keselamatan, menerima kebangkitan Kristus dalam hidup kita semua, saudara. Sehingga kita bukan menjadi manusia-manusia yang merugi, tapi kita adalah manusia-manusia yang beruntung dari hari ini sampai selama-lamanya, saudara. Amin. Jadi biar tiga hal ini menjadikan kekuatan bagi kita semua, untuk kita semakin hari semakin cinta akan Tuhan Yesus, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya, kita telah menyaksikan seorang ustadz yang telah beralih keyakinan menjadi seorang pendeta, namun penampilannya tetap tidak berubah, karena mungkin menurutnya ciri khas lamanya atau siapa dia sebelumnya menjadi satu berkat, menjadi satu lambang bahwa perubahan yang baru telah terjadi di dalam hidupnya. Nah, ketika dia mengajar, kita sudah menyaksikan bagaimana Bapak pendeta yang dulunya ustadz ini mencoba menyampaikan isi Al-Quran serta mengajak seluruh jemaat-jemaat untuk menghafalkannya, bahkan mengucapkannya. Dan memang luar biasa sekali. Fenomena ini jarang sekali terlihat dan jarang sekali terjadi. Tetapi buat umat Kristen, belajar itu perlu. Bukan berarti ketika kita menghafalkan bagian dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran, lalu disebut sudah menjadi mu'alaf, tidak ya. Karena apa yang dituliskan di dalam Al-Quran, sebenarnya di Alkitab itu sudah ada, karena banyak sekali sejarah, cerita, dan juga kebenaran firman Tuhan yang ada di Alkitab itu mirip-mirip dengan yang di Al-Quran. Lalu Ustadz ini menjelaskan bahwa itu sebenarnya ditunjukkan atau ditujukan kepada pribadi Tuhan Yesus. Seperti kata-kata sirotol mustaqim, jalan yang lurus, sebenarnya cuma satu orang saja yang pernah mengatakan itu, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Cuma dia, Yesus Kristus, juru selamat manusia, yaitu Tuhan yang disembah oleh umat Kristen. Ya, kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita saudaraku semuanya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.